Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang teman-teman semuanya. Siang. Yang terhormat Ibu Dr. Diah Busrayani MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar dan rekan-rekan sekalian yang sangat saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita semua dapat hadir di mata kuliah pembelajaran bahasa Inggris di SD dengan sehat walafiat. Salam beserta salam tak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad SAW. Setiap kata adalah sebuah perjalanan dan setiap jeda adalah tarian sunyi yang memberikan makna. Dan kami berdiri di sini bukan hanya sekedar untuk berbicara, tetapi juga seorang penjelajah kata yang ingin mengajak kalian semua untuk menyusuri pemikiran, merasakan cerita, dan juga membuka pemikiran. Maka sebelum perjalanan ini dimulai, izinkan kami untuk membuka gerbang percakapan. Karena setiap presentasi bukan hanya sekedar berbicara, tetapi juga menyentuh hati dan juga membuka pikiran kita bersama. Maka dari itu, perkenalkan saya Alivia Nurawiya Kandita dengan NIM 2408331 sebagai moderator yang akan membantu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Dan ada rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nadia Aulia dengan NIM 2408395. Saya Liza Ananda Putri dengan NIM 2408283. Perkenalkan, nama saya Zahra Alesya dengan NIM 2403930. Saya Gasol Sabiar Lubista dengan NIM 2408255. Saya Alisa Triyanti dengan NIM 2408054. Saya Adi Sumpah dengan NIM 2408298. Saya Muhammad Bilal Maulidan dengan NIM 2404949. Baiklah teman-teman semua, mari kita masuk ke pembahasan dimulai dari LKPD yang akan dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Oke, jadi yang pertama adalah kita berdua akan ngejelasin tentang LKPD. Apa sih LKPD? LKPD sendiri itu adalah lembar kerja peserta didik. Nah, LKPD ini biasanya diberikan setelah guru mengeluarkan materi yang ada di kelas. Jadi pematerian jadi soal-soal yang diberikan di LKPD ini sendiri masih memiliki benang merah dengan pematerian yang telah dijelaskan oleh guru tersebut. Di sini juga akan tertera gitu, ada nama dari kelas sehingga anak-anak tuh tidak tercecer si lembar kerja ini. Oke, untuk pematerian yang ini kita ngambil dari pematerian mengenai pengenalan nama-nama hewan. Boleh untuk dijelaskan? Nah, kan di sini tuh ada gambar hewan. Terus kan itu si kata-katanya itu belum lengkap. Nah, itu tuh bisa dilengkapi sama anak-anaknya, kata-kata yang belum lengkapnya. Itu misalnya kan itu ada gambar ular. Yang hijau apa kayak itu kan ular ya. Terus si anak-anaknya nulis kayak snake gitu. Oke, coba teman-teman semua menjawab pertanyaan dari gambar yang kita lihat ini. Yang pertama itu ada apa? Snake, lion, rabbit, elephant, tiger, cow, giraffe, dog, cat, chicken. Nah, untuk kita semua. Wow, keren. Oke, boleh slide yang selanjutnya. Oke, di slide yang ini nggak jauh berbeda sama yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya adalah melengkapi huruf-huruf yang hilang, kalau di sini adalah mencari kata dari hewan-hewan yang ada di bawah sini. Coba kalau misalkan ini hewan apa? Gajah. Ya, ada nggak katanya di sini? Siapa yang bisa menemukan? Tuh, samping. Ada Samping kanan. kolom kanan, paling kanan. Pojok bawah. Samping kiri, kanan. atas. Pojok kanan.
Nah, terus kalau misalkan yang tiger ada di mana? Ada di tengah. Ini bukan. Betul. Terus kalau ini Lion. Itu tuh. Atas. Nah, betul. iya. Nah, Selanjutnya ada rabbit. Di situ. Itu ngasih kolom kedua. Ya. Oke, selanjutnya apa? Ayam. Bahasa Inggrisnya Jika. ada nggak di sini? Ada. Ada. Ya, ini. Terus selanjutnya Snack. Ada. ya. Terus kalau ini Cat. Ada. Di atas. kalau yang ini Dog. Itu pinggir. Merong. Nyerong. coba satu orang sekarang isi dua hewan ini siapa yang bisa maju dan membantu. Koi. Sok boleh maju. Mas Ipan. Mas. Ipan aja yang maju. Itu Pan. Ayo Pan. Itu. Itu cari jerapah sama. Itu cow Pan. Cow. Nih, Ipan. Ayo Ipan. Coba. Semangat Ipan. Cow Pan. Tuh cow tuh. Sapi heula. Yang ini coba cari di mana? Coba. Bantu Pan. Eta Pan hareupeun. Deh Ipan, coba deh Ipan. Nah, Satu lagi yang ini. Mana? Itu plus buat Ipan yang lebih. Wah. Mantap deh Ipan. Oke, pematerian selanjutnya. Mana dikasih hadiah? Saya serahkan kepada yang moderator. Baiklah teman-teman semua, kita akan masuk ke pembahasan mengenai evaluasi pembelajaran di sekolah dasar. Untuk itu, pada teman-teman semua untuk menyiapkan alat tulisnya, bila ada yang perlu dicatat silahkan dicatat, karena di akhir kami akan membuka sesi tanya jawab atau sesi diskusi. Kita akan masuk ke pematerian pertama mengenai pembahasan. Mungkin kita akan bernyanyi terlebih dahulu untuk pemanasan ya teman-teman. Dipandu Bu. Boleh mendengarkan dulu ya, nanti kita nyanyi bareng, oke? Butterfly. Bisa? Kau. Kita bareng-bareng ya. Siap. 1, 2, 3. See you later. Alligator in the one crocodile. Give a lazy bug. Cookies, jellyfish. Balloon, out to do take care for that. Wave goodbye, butterfly. Yeah. Oke. Kita akan langsung ke pembahasan mengenai pengertian evaluasi yang akan disampaikan oleh rekan saya Nadia Agung. Sidang pendidikan menurut Edwin Webber dan Gerambe adalah suatu proses untuk penilaian dari berbagai aspek pendidikan seperti metode pengajaran, kemudian ada kurikulum, pembelajaran dan juga pencapaian tujuan. Nah, evaluasi secara umum itu merupakan kegiatan sistematis yang menggunakan data untuk menilai efisiensi dan efektivitas dari suatu proses pendidikan.
bukan akhir dari hasil proses, tapi juga merupakan sebuah proses pembelajaran yang tujuannya itu adalah untuk mengetahui pencapaian dalam suatu proses pendidikan. Ya, akan ada pembahasan mengenai tujuan evaluasi yang akan disampaikan oleh rekan saya. Tujuan evaluasi yang pertama ada key impact. Key impact itu guru mencatat perkembangan akademik anak-anaknya bisa perkembangan akademik dalam harian atau mingguan. Misalnya tuh mencatat nilai tugas itu perkembangannya. Terus yang checking up tuh guru tuh dapat mengecek ketercapaian kemampuan peserta didik dalam proses pembelajaran dan kekurangan-kekurangan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran. Jadi guru tuh misal kayak menjelaskan materi, anak-anak tuh si guru bisa menjelaskan materi misal tentang gotong royong. Nah, kan itu materi tentang gotong royong, terus kan itu ada bekerja sama dalam tim ya. Nah, si anak-anaknya tuh mampu nggak mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam bekerja sama dalam tim tuh berhasil nggak si anak-anaknya tuh. Kalaupun berhasil berarti yang guru itu jelaskan tuh ya berhasil, bagus gurunya menjelaskannya. Jadi si anak-anaknya mengerti. Penjelasannya intinya yang checking up itu misalkan si anak-anaknya itu benar-benar harus mengerti dan juga bisa mengaplikasikan apa yang sudah dipelajari dan dikasih oleh gurunya gitu. Tadi itu contohnya seperti gotong royong ya. Nah, gotong royong itu kan artinya kerjasama ya. Kemudian si anak-anaknya nanti disuruh untuk bekerja sama dalam tim. Nah, berarti kan itu gotong royong juga kan. Nah, ketika mereka berhasil bisa bekerja sama dalam tim itu, ya berarti gurunya itu berhasil dalam menyampaikan pemateriannya gitu. Baik, selanjutnya mengenai pembahasan tentang pasti tujuan evaluasi disampaikan oleh Tujuan evaluasi selanjutnya itu ada finding out atau bisa disebut juga dengan mencari tahu. Mencari tahu di sini ada beberapa. Yang pertama yaitu mencari jawaban atau fakta. Lalu yang kedua ada mencari keterangan atau informasi. Lalu yang ketiga ada mencari kejadian yang sedang terjadi. Lalu yang keempat ada summing up atau kesimpulan. Contohnya ada seorang guru mengakhiri suatu pembelajaran tentang past continuous tense, lalu menerangkan poin-poin penting dan menambahulangkan poin yang tadi sudah diajarkan agar siswa tersebut dapat memahami materi yang telah diajarkan. Ini adalah pembahasan mengenai pendekatan evaluasi kepada selanjutnya untuk pendekatan evaluasi. Pendekatan evaluasi merupakan sudut pandang dalam mengasah atau mempelajari evaluasi. Di sini ada dua macam pendekatan, yaitu ada pendekatan tradisional dan pendekatan sistem. Untuk pendekatan tradisional, pendekatan ini berorientasi pada praktik evaluasi secara langsung yang bertujuan pada perkembangan peserta didik, aspek-aspek keterampilan dan perkembangan sikap yang kurang mendapat perhatian yang serius. Nah, di sini di pendekatan tradisional peserta didik dituntut untuk mempelajari mata pelajaran saja. Kalau untuk komponen-komponen di pendekatan tradisional hanya pada komponen produk saja. Untuk komponen
komponen produk proses itu tuh di apa ya, kayak disampingkan. Nah, untuk yang pendekatan sistem merupakan totalitas dalam berbagai komponen dari berbagai komponen yang saling berhubungan atau ketergantungan. Nah, di pendekatan sistem berbeda dengan pendekatan tradisional yang berfokus pada komponen produk, yaitu seberapa jauh sih peserta didik mengetahui mata pelajaran yang telah ia pelajari. Nah, pendekatan sistem tidak sistematis. Namun, pada pendekatan sistem, kita dapat mengetahui bahwa hasil belajar tidak akan bisa jika tidak melakukan proses, dan proses tidak akan bisa jika tidak dilaksanakan. Dan untuk yang melaksanakannya itu guru. Baik, selanjutnya mengenai pentingnya evaluasi pembelajaran yang akan disampaikan oleh Ajeng Maksum. Baik, di sini ada pentingnya proses evaluasi pada pembelajaran. Yang pertama ada membantu memutuskan kesesuaian dan keberlangsungan dari tujuan pembelajaran. Nah, di setiap pembelajaran itu kan pasti ada yang namanya CP atau capaian pembelajaran, di mana di CP itu isinya tujuan-tujuan yang ingin dilakukan dengan si CP tersebut. Nah, setelah selesai pembelajaran itu, kita tuh biasanya mengecek atau mengevaluasi kembali atau cross check kan, itu sudah sesuai belum dengan CP yang kita buat ini. Misal nih, kalau belum, misalkan durasi ice breaknya itu kelamaan, bisa dilihat dari si murid-muridnya udah mulai bosan, terus udah ke-distract sesuatu, atau udah kehilangan fokus deh gitu. Nah, berarti nanti di pertemuan selanjutnya itu harusnya kita buat ice breaking yang menyesuaikan si peserta didik, jadi biar si peserta didik ini fokus dari awal sampai akhir. Yang kedua ada mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas dari strategi pengajaran. Sama seperti poin pertama, poin kedua juga setelah pembelajaran juga kita cross check kembali. Tadi yang kita pakai, metode belajar yang kita pakai untuk mengajar ke si pendidik itu sudah efektif atau tidak gitu. Misal nih kurang efektif, dilihat dari sama kayak yang sebelumnya, si peserta didik ini kurang fokus gitu. Maka di pertemuan selanjutnya juga kita harus cari metode belajar yang lebih sesuai dengan kemauan anak, tapi gak terlalu juga yang gak terlalu juga Ya, paham. Selanjutnya masih mengenai pentingnya evaluasi pembelajaran. Untuk jenis-jenis evaluasi pembelajaran. Oke. Selanjutnya adalah jenis-jenis evaluasi. Untuk jenis-jenis evaluasi ini ada dua, yaitu penilaian formatif sama penilaian sumatif. Boleh disesuaikan. Oke, untuk penilaian formatif sendiri ini adalah evaluasi yang dilakukan setelah pembahasan satu mata pelajaran. Akibatnya, evaluasi hasil belajar bersifat jangka pendek. Dalam penerapannya ini, itu contohnya seperti ulangan harian. Jadi kalau penilaian formatif ini adalah penilaian yang dilakukan untuk menjangkau sejauh mana anak-anak itu menangkap pematerian yang diberikan oleh gurunya. Entah selama pembelajaran ini mengalami kesulitan atau keterlambatan, itu semuanya masuk ke dalam bagian-bagian ini. Nah, penilaian formatif ini itu contohnya seperti pemberian tugas belajar, maksudnya pemberian tugas di sekolah atau tugas pekerjaan rumah, kuis singkat, terus ada misalkan tanya jawab, berdiskusi, seperti itu. Nah, si penilaian formatif ini biasanya juga dilakukan sebelum si mata pelajaran ini dilaksanakan. Tujuannya apa? Supaya anak ini mengingat kembali pelajaran yang telah disampaikan oleh gurunya di hari sebelumnya. Jadi,
guru ini nantinya mencatat kira-kira anak-anak ini tuh materi sebelumnya tuh udah benar-benar paham atau harus diulas kembali. Jika anak-anak itu belum paham, maka di hari itu guru harus mengulas kembali secara singkat agar dan pemahaman anak lebih kuat mengenai pematerian tersebut. Jadi penilaian formatif ini sangat penting dan jangan sampai disepelekan seperti itu. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya ada penilaian sumatif. Penilaian sumatif adalah penilaian yang dilakukan setelah beberapa topik atau beberapa materi diajarkan. Jadi penilaian sumatif ini merupakan penilaian yang dilakukan penilaian hasil akhir jangka panjang pada para siswa. Contohnya itu kayak ulangan akhir semester atau ulangan kenaikan kelas. Mungkin sekian, saya silakan ke moderator. Oke, sedikit menambahkan dari penilaian formatif. Penilaian formatif ini walaupun sedikit-sedikit tapi harus jangka panjang. Supaya apa? Supaya kelihatan nih perkembangan anak itu bagaimana, menaikkah atau menurunkan. Jika menaik berarti itu tandanya kembali ke tujuan sebelumnya, berarti itu guru berhasil. Tapi kalau misalkan anak ini mengalami penurunan, maka guru harus mendekatkan diri kepada anak tersebut, melakukan pendekatan kira-kira apa sih hal yang memperhambat si anak itu sehingga penilaiannya ini terhadap pemahaman materi ini menurun. Cukup. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Evaluasi pembelajaran sangatlah penting dalam pendidikan, tentu itu sangat penting, terutama pada pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Evaluasi ini tidak hanya menilai hasil belajar, namun juga menelusuri proses, menemukan kekurangan, kemudian juga mengukur penguasaan kompetensi. Evaluasi dapat dilakukan secara tradisional maupun sistematik, baik formatif maupun sumatif. Kemudian dengan evaluasi yang tepat, guru dapat memperbaiki strategi mengajar dan meningkatkan efektivitas pengajaran. Baik, itulah tadi pembahasan yang bisa kami paparkan. Pematerian kami mungkin sedikit rumit ya, tapi percayalah kalau kita memahaminya, kita akan merasa seperti menemukan jawaban atas pertanyaan terbesar dalam hidup kita. Sama halnya dengan kita yang menemukan seseorang, melihat senyumannya kita merasa tenang. Baiklah, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah menyampaikan pematerian, dan kita akan masuk ke sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Untuk itu dipersilakan kepada rekan-rekan apabila ada yang ingin ditanyakan atau sekedar memberikan pendapat. Kami hitung di hitungan 3, 2, 1. Koi. Boleh, silakan. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, perkenalkan nama saya jelaskan tadi ya. Izin bertanya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa evaluasi dan juga penilaian itu sangat penting, dan hasil belajar siswa juga bisa didasarkan dari evaluasi kehidupan. Lalu bagaimana sih untuk memastikan bahwa instrumen evaluasi yang digunakan itu benar-benar mengukur kompetensi siswa secara adil dan menyeluruh tanpa bias terhadap baik latar belakang sosial, budaya ataupun gaya belajar mereka. Jadi intinya tuh bagaimana caranya memastikan bahwa instrumen evaluasi ataupun pertanyaan-pertanyaan pada evaluasi itu benar-benar mengukur secara adil gitu, jadi nggak bias hasilnya. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan lagi? Tadi bagaimana dampak penggunaan penilaian sumatif berbasis tes standar terhadap pemahaman konsep jangka panjang siswa dibandingkan dengan penilaian formatif yang lebih fleksibel? Apakah ada cara untuk menggabungkan keduanya tanpa kehilangan aspek penting dari masing-masing? Bisa diulang tapi tulis Ya. Bagaimana dampak penggunaan penilaian sumatif berbasis tes standar terhadap pemahaman konsep jangka panjang siswa dibandingkan dengan penilaian formatif yang lebih fleksibel? Terus apakah ada cara untuk menggabungkan keduanya tanpa
kehilangan aspek penting dari kedua penilaian. Sebentar, menjawab pertanyaan dari Dila mengenai kan evaluasi itu sangat penting dan bagaimana cara memastikan bahwa instrumen tersebut itu dapat berjalan dengan baik dan dapat mengukur secara adil dan hasilnya itu nggak bias. Terus bilang, oke, jadi cara untuk memastikan bahwa si instrumen evaluasi ini dapat berjalan dengan baik dan dapat mengukur secara kompleks tidak terjadinya bias itu, pertama adalah dengan cara mengukur kompetensi siswa secara adil dan menyeluruh. Jadi tidak membanding-bandingkan siswa ini dengan siswa-siswa yang lainnya. Jadi pandangan guru terhadap siswa itu sama. Bukan karena anak itu pintar, jadi si guru ini selalu menganggap udah jawaban dia benar. Jadi pas evaluasi itu si anak yang pintar ini selalu baik-baiknya aja. Padahal kan enggak, pasti setiap anak memiliki kekurangan dan nilai minusnya masing-masing. Nah itu harus diperhatikan dan jangan sampai menjadi si guru ini jadi kayak udah dibener-benerin gitu, dibagus-bagusin, padahal itu tuh di evaluasi anaknya itu tuh salah. Terus abis itu instrumen juga ini harus diuji dan divalidasi serta disesuaikan dengan indikator kompetensi. Indikator kompetensi ini itu ada pada saat pembuatan RPP. Jadi pas ke kegiatan pembelajaran di kelas itu dan evaluasi itu harus sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah dibuat oleh seorang guru dalam perancangan RPP. Jadi semua ini berkesinambungan gitu. Dan pembahasan yang dilontarkan oleh guru selama menganalisis si keadaan kelas itu dalam pembahasan si guru dalam mengevaluasi kelas itu tidak boleh ambigu. Jadi jangan sampai guru itu menganalisis evaluasi kelas, tapi dia itu sebenarnya nggak ngerti apa yang terjadi di kelasnya sendiri. Jangan sampai dia harusnya mengucapkan A, maksudnya dia memikirkan yang di otaknya itu A, tapi ketika dituangkan itu malah jadinya B. Itu kan jadinya ambigu. Jadi nanti kepada siswanya sendiri tidak tepat sasaran seperti itu. Masih bagus. Bagaimana cara mengimplementasikan penilaian formatif di kelas yang lebih baik? Sering terjadi di penilaian formatif akhir dan bagaimana solusinya? Oke, jadi menjawab pertanyaan dari kita. Pertanyaannya bagaimana dampak penilaian formatif dan cara menggabungkan keduanya tanpa kehilangan fungsi keduanya. Nah, cara menggabungkannya yaitu yang pertama gunakan formatif gunakan formatif sebagai persiapan formatif. Jadi formatif kan kayak ulangan harian. Nah, jadikan ulangan harian itu sebagai persiapan untuk persiapan formatif atau ulangan akhir semester. Yang kedua, beri bobot nilai formatif dalam nilai akhir. Jadi nilai ulangan harian itu dimasukkan ke nilai akhir. Yang ketiga, beri kesempatan revisi setelah penilaian formatif.
Yang keempat, masukkan keduanya dalam modul ajar. Apakah dapat dipahami, Pak Kita? Selanjutnya, izin menjawab pertanyaan dari Tania di poin keempat, yaitu bagaimana cara mengimplementasikan penilaian formatif di kelas yang lebih baik. Oke, sebelumnya sudah dijelaskan bahwa cara-cara evaluasi dari penilaian formatif ini ada kuis ringan, ada sesi diskusi, ada tanya jawab, ada soal-soal singkat. Nah, bagaimana si penilaian ini tuh lebih baik dijadikan si penilaian ini bukan hanya bagian dari evaluasi, tapi juga sebagai proses pembelajaran. Jadi bukan hanya sekedar menjadi catatan bagi gurunya aja atas perkembangan si anak, tapi juga gimana sih penilaian formatif ini bisa menjadi bagian dari proses pembelajaran itu. Jadi dia sebagai pendukung agar siswa itu dalam proses pembelajaran itu bisa terjadi secara optimal. Jadi dilakukan dengan kuis ringan, diskusi, dan tanya jawab. Izin bertanya, apakah evaluasi yang tidak akurat atau tidak tepat dapat merugikan peserta didik? Dan tolong dijelaskan. Terima kasih. Bertanya, dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris, strategi evaluasi seperti apa yang paling sesuai untuk mengatasi kelemahan siswa yang terdeteksi melalui proses finding out? Jadi kan pertanyaannya teh, apakah evaluasi yang tidak akurat dapat merugikan bagi peserta didik? Jelas itu sangat merugikan ya, karena misalkan nih dalam pembelajaran itu ternyata si gurunya itu tidak, berarti kan itu tidak berhasil ya, menyampaikan pembelajaran kepada peserta didiknya itu kan tidak berhasil. Nah, ketidakberhasilannya itu di bidang A, misalkan di bidang A, tapi si gurunya teh malah memberikan evaluasi ya di bidang yang lain gitu. Jadi harusnya misalkan nih kekurangan ini ditutup gitu, di eval gitu, tapi si gurunya tuh malah memberikan ilmu baru gitu yang lain gitu. Jadi dia tuh nggak malah menutupi kekurangan itu gitu. Jelas itu sangat merugikan ya. Jadi kayak gak di eval aja gitu. Izin bertanya, apa tantangan yang sering dihadapi guru dalam melakukan evaluasi pembelajaran dan bagaimana cara guru dapat meningkatkan keterlibatan siswa selama proses evaluasi berlangsung? Izin bertanya, bagaimana cara mengintegrasikan umpan balik dari evaluasi ke dalam rencana pembelajaran dan apa dampak evaluasi terhadap motivasi siswa dalam belajar bahasa Inggris? Apa tujuan dari melakukan evaluasi diagnostik dan kapan evaluasi ini sebaiknya digunakan? Gimana bisa diulang pertanyaannya? Apa tujuan dari melakukan evaluasi diagnostik dan kapan evaluasi ini sebaiknya digunakan? Terima kasih teman-teman, jelas. Bertanya, bagaimana pendekatan evaluasi yang bisa diterapkan untuk siswa dalam kesulitan belajar bahasa Inggris? Gimana? Bagaimana pendekatan evaluasi yang bisa diterapkan untuk siswa dengan kesulitan belajar bahasa Inggris? Izin menjawab pertanyaan nomor 7, bagaimana cara guru dapat meningkatkan keterlibatan siswa selama proses evaluasi dan apa tantangan yang sering dihadapi guru dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Untuk bagaimananya, guru dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam evaluasi dengan menerapkan teknik penilaian yang bervariasi seperti tes tulis, tes lisan, observasi, dan penggunaan media pembelajaran yang menarik. Selain itu, memberikan umpan balik yang konstruktif, mengajak siswa berdiskusi mengenai hasil evaluasi, serta melibatkan siswa dalam refleksi dan penilaian diri juga dapat mendorong partisipasi aktif mereka. Untuk tantangan yang sering dihadapi guru, yang pertama ada penggunaan teknik penilaian yang monoton seperti hanya mengandalkan hafalan. Yang kedua, kurangnya alat bantu untuk mengevaluasi aspek praktek atau psikomotor. Yang ketiga, ada ketidaksesuaian antara instrumen evaluasi dengan kompetensi yang diharapkan. Yang keempat, ada sulitnya menilai secara objektif karena keterbatasan waktu,
jumlah siswa yang banyak, dan kurangnya pelatihan dalam penyesuaian evaluasi yang baik. Yang terakhir ada kurangnya partisipasi dari siswa karena merasa bosan dan tidak tertarik dengan metode evaluasi yang diberikan. Baik, izin menjawab pertanyaan nomor 9. Pertanyaannya yaitu apa tujuan dari melakukan evaluasi diagnostik dan kapan evaluasi ini sebaiknya digunakan. Jadi tujuan dari evaluasi diagnostik adalah untuk mengidentifikasi latar belakang dan penyebab kesulitan belajar siswa, baik dari aspek psikologis, fisik maupun penampilan, maupun lingkungan. Dan waktu yang tepat untuk menggunakan evaluasi diagnostik adalah di awal pembelajaran atau saat guru mencurigai adanya kesulitan belajar pada siswa. Apakah dapat dipahami? Ya, Pak. Pertanyaan ke-8, bagaimana cara mengintegrasi umpan balik dari evaluasi ke dalam rencana pembelajaran dan apa dampak evaluasi terhadap motivasi siswa dalam belajar bahasa Inggris? Yang pertama itu, cara mengintegrasinya itu menganalisis hasil evaluasi untuk melihat kekuatan dan kelemahan siswa. Yang kedua itu, menyesuaikan rencana pembelajaran dengan kebutuhan siswa atau revisi RPP. Dan yang ketiganya, mengisi pelatihan tambahan pada materi yang dinilai lemah. Kemudian untuk dampak evaluasinya itu ada 2. Yang pertama itu dampak positifnya, peningkatan kepercayaan diri saat siswa tahu kemajuannya. Dan dampak negatifnya itu evaluasi yang menekan bisa membuat siswa takut dan stres. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 10, yaitu bagaimana pendekatan evaluasi yang bisa diterapkan untuk siswa dengan kesulitan belajar bahasa Inggris. Nah, tadi kan udah dijelasin ya, ada yang dijelasin juga sama ya. Boleh minta diselanjutkan. Kesini maju. Itu ada penilaian formatif, itu fokus pada perkembangan siswa secara bertahap, yang menggunakan kuis ringan, tugas mingguan, refleksi diri, terus memberikan umpan balik yang membangun bukan hanya skor. Apakah Izin menjawab pertanyaan nomor 6. Yang pertama bisa dengan evaluasi formatif dengan kuis ataupun tugas. Lalu yang kedua penilaian berbasis proyek. Yang ketiga self and peer assessment. Lalu yang keempat analisis kesalahan. Lalu yang kelima umpan balik konstruktif. Yang keenam kelompok belajar atau remedial. Lalu yang terakhir tes keterampilan terpadu. Baiklah teman-teman semua, terima kasih atas pertanyaan yang telah diajukan kepada kami. Semoga jawaban yang kami sampaikan dapat menjawab semua pertanyaan teman-teman semuanya. Setiap presentasi layaknya sebuah kelas kehidupan, di mana diawali dengan rasa ingin tahu, diisi dengan pelajaran, juga diakhiri dengan pemahaman. Seperti lonceng sekolah yang menandakan waktu pulang, presentasi ini pun harus berakhir. Layaknya kehidupan bukan hanya sekedar seberapa banyak kamu mendengar, tetapi seberapa dalam kamu memahami. Bukan seberapa lama kamu duduk di kelas ini, tetapi seberapa jauh kamu melangkah dengan bekal yang kamu punya. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan atau ada penjelasan kami yang kurang jelas. Terima kasih telah menjadi bagian di kelas hari ini. Sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.